Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang contoh soal dari piutang ya, atau account receivable ya. More company had 700 credit balance in allowance for doubtful accounts at December 31st, 2020 ya. Before the current year's provision for uncollectible accounts, an aging of the accounts receivable revealed the following. Nah, jadi ceritanya More ini mempunyai 700 kredit ya, kredit balance ya, saldo di kreditnya 700 pada allowance for doubtful accounts ya. Oke, nah sekarang mereka memiliki piutang yang kemungkinan tidak terbayarnya sudah diberikan di sini. Estimated percentage uncollectible ya. Kemungkinan tidak terbayar dari piutang yang ada di sini dengan total 211.000 dan ini adalah jatuh tempo dari piutang tersebut ya. Ada yang past due ini masih belum jatuh tempo 170.000. Yang past due ini artinya udah lewat ya, lewat 30 hari. Ini udah lewat antara 31 sampai 60 hari. Udah lewat 61 sampai 90 hari. Yang ini udah lewat dari 90 hari. Oke, nah sekarang kita bisa mencari estimated uncollectible-nya dulu ya. Kita cari kira-kira berapa dolar yang terestimasi akan tidak tertagih ya. Estimated uncollectible. Oke. 170.000 kali 1%, tinggal kali-kali aja ya semuanya. 1.700. 15.000 kali 3%, 450. 12.000 kali 6%, 720. 5.000 kali 12%, 600 ya. 9.000 kali 30. Sorry, ini harusnya 30% ya. 3.000. 2.700 ya. 2.700, sorry. Nah, jadi totalnya kalau kita tambah semua adalah 6.170 dolar dari 211.000 yang total piutangnya, dan ada sekitar 6.170 yang tidak terbayar ya, yang kemungkinannya tidak terbayar. Nah, prepare the adjusting entry on December 31st to recognize bad debt expense ya. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat adjusting entry-nya ya untuk yang bad debt expense ya. Kemarin aku udah bilang kalau udah ajarkan ya, bad debt expense kalau nambah di debit ya. Nah, allowance for doubtful accounts ya. Nah, sekarang kita mau cari nih angkanya dulu ya. Ini account allowance for doubtful account. Ceritanya dia ada, tadi dikatakan bahwa ada 700 di credit balance ya. 700 credit balance ya. Nah, sekarang di sini ada 6.170 ya. 6.170 totalnya ya. 6.170. Berarti kalau misalkan di sini totalnya ada 6.170, berarti aku harus menambah di sisi kredit juga sebesar sekitar 5.470 untuk membuat dia balance-nya itu sesuai ya. Nah, untuk itu aku akan menulis allowance for doubtful accounts-nya totalnya sebesar 5.470 di kredit ya. Dan bad debt expense-nya mengikuti juga nilainya 5.470. Ya, begitu cara menentukan berapakah yang harus kita tambahkan di dalam account allowance for doubtful accounts ya. Oke, nah lalu sekarang yang B, assume the facts that as above except that the allowance for doubtful account had a 500 debit balance ya. Sekarang berubah ya. Berubah, debit balance-nya ada 500. Nah, sekarang di sini tetap ya, di sini tetap 6.170.
Nah, berapakah yang harus kita tambah di sini? Nah, kalau kita tambah, berarti jumlah di sini itu harus lebih besar setelah jadi jumlah ini dikurangin 500 harus hasilnya 6.170. Ya, berarti jumlah di sini harus 6.170 tambah 500 ya, kebalikannya aja. Jadi 6.670. Karena yang di bawah ini adalah 6.670 kreditnya kurangin debitnya, hasilnya adalah saldo saldo akhirnya ya, 6.170. Nah, jadi kita tulis lagi di sini bad debt expense ya. Posisinya sama. Allowance for doubtful accounts 6.170, 6.170. Oke, ya seperti itu cara menentukan berapa angkanya di sini ya dan di sini, oke. Nah, lalu kita masuk ke soal nomor 2 ya. On February 28, Landis Company had account receivable in the amount of 437,000. Allowance for doubtful accounts credit balance ya, 2,140 before adjustment. Net credit sales for February amount to 2,500,000. Credit manager estimated that uncollectible account expense would amount to 2% of account receivable. On March 10, an account receivable from Katie Brown for 6,100 was determined to be uncollectible and written off. However, March 31, Brown received an inheritance and immediately paid her past due account in full ya. Nah, jadi ini ceritanya dia memberi perusahaan Landis ini memberikan data-datanya ya, account receivable-nya piutangnya sebesar 437, allowance for doubtful accounts 2.140, net credit sales ya, sales yang hutang ya, yang dibayarnya dengan hutang itu 2.500.000. Kira-kira ada 2% dari account receivable-nya yang uncollectible ya, tidak terbayarkan. Nah, terus Katie Brown ini ada hutang ya, yang uncollectible dan sudah dihapuskan. Jadi hutangnya sudah tidak dianggap, tapi tiba-tiba ternyata pada Maret 31 si Brown ini dapat warisan ya, dan dia membayar ternyata. Nah, gimana cara kita menulisnya dari hutang yang telah dihapus ini ya, piutang yang telah dihapus ya, terus habis itu dibayarkan. Oke. Prepare journal entries made by Landis Company on the following dates: February 28, March 10, and March 31st ya. Oke, nah sekarang kita mau buat dulu yang tanggal 28 ya. Februari 28 ya. Februari 28. Nah, ini adalah 437.000, allowance for doubtful-nya 2.140. Nah, kita mau nyari bad debt expense-nya itu berapa sih gitu ya. Nah, kan lagi-lagi kita tulis lagi ya. Biasakan untuk membuat the account dari allowance for doubtful accounts. Karena ini kita bisa tahu berapa nilai nominal yang harus kita tambah atau kurang ya. Dan dia ada di credit balance 2.140 ya. Nah, sekarang bad debts-nya dia adalah 2% dari 437.000. Kalau kita kali 2/100 kali 437.000, nilainya adalah, coba ya, 437.000 dikali 0,02, 8.740 ya. Nah, berarti di sini harus totalnya 8.740. Nah, untuk itu kita harus menambah di credit balance kita 6.600 ya. Nah, ini berarti jadi kita tulis di sini bad debt expense dan allowance for doubtful accounts. 6.600 ya.
Oke, lalu berikutnya tanggal March 10 ya. Nah, March 10 ini Katie Brown was determined to be uncollectible and written off. Nah, jadi kita harus hapus hutangnya ya. Nah, ketika kita hapus hutangnya, allowance for doubtful accounts-nya kita kurangin karena kita pakai gitu ibaratnya ya untuk nutupin hutangnya si Katie. Sama di sini account receivable ya. Receivable Katie Brown sebesar 6.100 ya. Lalu March 31st, nah si Katie bayar ya. Jadi yang kita lakukan pertama adalah kita flip ini. Jadi kan tadi udah kita hapus ya. Sekarang karena dia mau bayar, kita munculin lagi gitu. Nah ini agak repot ya. Jadi kita udah hapus gitu. Tadi di tanggal 10. Nah sekarang ternyata dia bayar di tanggal 31. Jadi kita yang kita udah hapus, kita tulis lagi gitu ibaratnya. Jadi account receivable-nya di atas ya, di debit karena dia nambah lagi. Kenapa nggak bisa langsung aja sih, nggak usah bikin-bikin begini, nanti jadinya kacau gitu ya. Catatannya jadi kacau, jadi bingung, membingungkan kalau nggak dibalikin lagi. Jadinya kita harus balikin lagi dulu gitu makanya. 6.100, 6.100. Nah, lalu kemudian dia bayar ya. Cash. Terus habis itu account receivable Katie Brown ya. Oke, sebesar 6.100, 6.100. Oke, yang B, assume no other transaction occurred that affect the allowance accounts during March. Determine the balance of allowance for doubtful accounts at March 31 ya. Oke, jadi awalnya balance-nya 2.140 tambah 6.600, 8.740 dikurangin ya. Tadi di sini 6.100 ya di debitnya. 6.100 di debit. Lalu ditambah lagi di sini 6.100. Berarti ini anggap aja nggak ada ya. Ya, jadi total-totalnya ya di kredit sebesar 8.740. Oke. Seperti ini ya cara kita menyelesaikan soal account receivable atau piutang. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Ini aja yang mau aku jelaskan. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.